Salam saudara-saudara, kita berada dalam Iman Kristen. Kita akan membahas topik mengenai ajaran mengenai jalan yang benar. Banyak di dunia ini mengklaim tentang jalan yang benar. Lalu bagaimana menurut Alkitab mengenai jalan yang benar itu? Definisi jalan yang benar terdiri dari dua suku kata, yakni jalan dan kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan merupakan kata benda atau nouns yang memiliki beberapa pengertian, yang tempat untuk lalu lintas orang, perlintasan, tempat yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk, lintasan atau orbit, gerak maju atau mundur, putaran, sebuah perundingan atau sebuah rapat atau cerita dari awal hingga kepada akhirnya, atau cara untuk mengerjakan, mencapai atau mencari sesuatu, kesempatan, lantaran atau perantara atau penghubung, berjalan atau melangkahkan kaki, kelangsungan hidup atau sesuatu yang dapat dipahami dengan benar. Sedangkan kata benar adalah kata sifat atau adjektif yang memiliki beberapa pengertian, yang ini sesuatu sebagaimana adanya, atau sesuatu yang betul dan tidak salah, tidak berat sebelah, atau adil, atau lurus, atau dapat dipercaya, sesuatu yang sah. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan jalan yang benar adalah sesuatu lintasan atau perlintasan atau sesuatu perantara atau penghubung yang sah atau yang betul atau yang tidak salah atau yang adil atau yang lurus atau yang dapat dipercaya. Dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, jalan itu dipakai kata halak, derek, silah, yang artinya yang diinjak dengan kaki, jalan umum lebar, jalan yang ditimbun atau diperbaiki. Dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, jalan dipakai kata hodos, yang artinya jalan, dan kemudian diartikan jalan itu dalam definisi kita adalah gereja. Maka dalam definisi Alkitab, jalan yang benar adalah menemukan tujuan yang benar sesuai dengan Allah, yakni ajaran-ajaran Allah, yakni persekutuan dengan Allah atau gereja dengan tujuan keselamatan atau surga. Dalam Perjanjian Lama, jalan digambarkan sebagai atau dalam sebuah metafor seluruh baik buruknya tingkah laku manusia, dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Lalu dalam Amsal 30 ayat 19-20. Selain itu, Perjanjian Lama juga mendeskripsikan makna jalan yang juga sebagai hubungan, pergaulan atau persekutuan dengan Allah, seperti yang dituliskan dalam Perjanjian Lama, hidup berjalan dengan Allah, seperti yang dikatakan Perjanjian Lama dalam Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 22. Selain itu, Perjanjian Lama mengartikan jalan itu sebagai kehadiran Mesias atau juru selamat di dunia. Artinya Perjanjian Lama menerangkan bahwa jalan Tuhan itu adalah Mesias itu sendiri, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Artinya Mesias adalah jalan masuk atau pintu gerbang, atau dalam bahasa Ibrani disebut mafo sa'ar, atau akses untuk masuk bagi manusia berdosa kepada hadirat Allah. Maksudnya manusia dengan keberadaannya sendiri yang berdosa tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus, kecuali manusia mendapatkan akses atau masuk, yaitu melalui Mesias. Dalam Perjanjian Baru, kata jalan juga menunjukkan sifat, karakter, dan keputusan yang diambil manusia dalam hidupnya. Sehingga Perjanjian Baru mendefinisikan jalan itu sebagai gambaran ringkasan perjalanan hidup manusia sendiri. Jadi keputusan yang diambil dalam hidup itu yang digambarkan Perjanjian Baru sebagai jalan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 2-10. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Selain itu, Perjanjian Baru mengartikan jalan itu sebagai ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, yaitu ajaran Injil dalam Kristus Yesus, seperti yang diterangkan Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan mata banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Atau seperti kesaksian Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Dan
Perjanjian baru menerangkan bahwa Mesias yang disebut dalam nubuatan perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus lain dimaksud Mesias dalam nubuatan para nabi tersebut. Karena itulah perjanjian baru dengan tegas menuliskan pengakuan bahwa Yesus, dia adalah jalan Tuhan itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain, menurut perjanjian baru, Yesus telah mengklaim bahwa dirinya jalan yang menghubungkan manusia kepada Tuhan Allah yang disebut Bapa itu. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia dan bagi seluruh dunia untuk dapat mengenal, untuk dapat hidup dan bergaul dengan Allah secara benar. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu, hal itu juga diteruskan dan diterangkan dan diberitakan oleh para rasul dan dalam penginjilannya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 3:12. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Dia kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Dan bukan hanya Rasul Paulus yang berbicara mengenai legalitas dan finalitas Yesus Kristus. Rasul Petrus yang adalah orang yang terlebih dahulu dari Paulus sebagai Rasul Kristus juga menerangkan legalitas dan finalitas Yesus Kristus adalah jalan Allah itu. Dalam 1 Petrus 3:18 dikatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh." 1 Petrus 3:18. Artinya pemberitaan para rasul-rasul juga seperti kesaksian Yesus itu bahwa Yesuslah prosasok atau pintu gerbang menuju keselamatan yang dari Allah itu. Karena itu perjanjian baru dengan tegas memproklamirkan bahwa setiap orang yang telah di dalam Yesus Kristus sesungguhnya ia telah memiliki akses masuk kepada hadirat Allah, sehingga mereka yang telah di dalam Yesus tidak perlu khawatir atau takut untuk menghampiri hadirat Allah. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 19-22 dikatakan begini, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Ibrani 4 ayat 16. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19-20. Menurut Yesus, jalan yang benar, itulah jalan yang berasal dari Allah, adalah sesuatu yang adil, sesuatu yang seimbang. Artinya sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak seimbang, dapat dipastikan itu bukan jalan yang benar dan bukan jalan yang berasal dari Allah. Dalam konteks jalan yang benar inilah Yesus memberikan sebuah hukum emas atau the golden rule. Di dalam hukum yang diberikan Yesus ini adalah hukum yang tidak berlawanan dengan ajaran atau hukum agama manapun di dunia ini. Yakni Yesus bersabda dalam Matius 7:12, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 7:12. Menurut Tuhan Yesus, segala ajaran yang benar dan berasal dari Allah akan selalu memiliki banyak tantangan dan halangan. Karena beratnya tantangan dan halangan kepada ajaran yang benar itulah mengapa manusia di dunia ini tidak berkenan kepada ajaran yang benar itu. Sebab salah satu sifat manusia pendosa adalah mencari apa yang menyenangkan dan memuaskan dirinya, bukan apa yang menyelamatkan dirinya. Karena itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7:13-14. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyaklah orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya." Matius 7 ayat 13-14. Artinya menurut Tuhan Yesus, jalan kebenaran tidak akan begitu disukai oleh manusia duniawi. Itulah mengapa dikatakan Yesus, hanya sedikit orang yang mau memilih jalan kebenaran. Sebab jalan kebenaran memiliki banyak tantangan dan halangan, dan hanya sedikit orang yang mau mengambil resiko menderita untuk berjalan di jalan kebenaran. Sedangkan jalan kesesatan akan banyak dipilih oleh orang dunia ini, sebab jalan kesesatan akan memuaskan hasratnya, dan jalan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Sebablah Yesus jalan kebenaran itu. Menurut Tuhan Yesus, setiap orang yang menyesatkan orang lain dari jalan kebenaran
Sesungguhnya hidupnya tidak berguna lagi di hadapan Tuhan Allah dan patut untuk dibinasakan, dan diibaratkan Tuhan Yesus sebagai manusia yang patut diikatkan batu kilangan pada lehernya dan ditenggelamkan dalam laut, seperti dalam Matius 18 ini. Yesus mengetahui dan menyatakan bahwa kesesatan atau penyesat itu ada di dunia ini. Kenapa? Sebab iblis telah jatuh ke dunia ini. Karena itulah kesesatan harus ada di dunia ini. Tapi diingatkan Tuhan Yesus, celakalah manusia yang mau dipakai atau dipengaruhi iblis untuk disesatkan atau menjadi penyesat. Yang seperti disabdakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah warning bagi kita, agar kita harus selalu waspada dan siaga atas segala ajaran dan pemahaman, agar jangan sampai kita atau tanpa kita sadari telah masuk dalam kesesatan itu dan telah menyebarkan kesesatan itu dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Sebab Yesus menyatakan, setiap orang yang hidup di dalam firman-Nya, maka orang tersebut akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya. Seperti sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Dan Yesus mengklaim hanya dirinya yang mampu memerdekakan setiap manusia dari perbudakan kebodohan, dosa, dan dari perbudakan iblis. Tentu di luar dari Yesus tidak ada seorang pun manusia yang benar-benar telah dimerdekakan dari perbudakan kebodohan, dosa, dan iblis. Hal itu disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 36. Sabda Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Melihat dampak bahaya kesesatan yang begitu amat merusak dan menghancurkan, Tuhan Yesus menyarankan agar jangan berkompromi atas kesesatan, tetapi harus bertindak tegas dan keras terhadap segala kesesatan. Hal itu dipampangkan Tuhan Yesus dalam sebuah metafora. Jika bagian tubuhmu tertentu seperti tangan, mata, kaki membuat kamu sesat, adalah lebih baik bagimu semua itu dipenggal atau dicungkil. Sebab adalah lebih baik cacat masuk ke dalam kerajaan sorga daripada bertubuh lengkap masuk ke dalam neraka. Hal itu disabdakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 8-10. Kata Yesus, jika tanganmu atau kakimu yang menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup yang kekal dengan tangan kudung atau timpang, daripada utuh kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup yang kekal dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Matius 18 ayat 8-10. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus ini memiliki maksud dan tujuan seperti ini. Segala risiko patut diambil dan ditanggung asal hidup kita tidak jatuh ke dalam kesesatan atau disesatkan. Bahkan risiko yang paling menyakitkan sekalipun patut diambil dan ditanggung asal hidup kita tidak sesat dan disesatkan dan menyesatkan orang lain. Dengan kata lain, ternyata rasa sakit itu memiliki efek kuat untuk menyadarkan banyak manusia dari kesesatan yang telah merantai hidupnya, yang terkadang tidak disadari oleh manusia itu, dan sekaligus menandaskan bahwa dalam hidup kita ini kita harus memilih sesuatu itu dan sekaligus harus siap mempertanggungjawabkan atas segala konsekuensi atas apa yang telah kita pilih itu. Karena sebuah kebenaran sejati akan memiliki efek kesakitan terhadap hal-hal yang duniawi di dalam diri manusia. Demikianlah uraian mengenai jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena itu akan banyak kesesatan yang akan muncul, yang menyangkal keselamatan melalui Yesus, yang menyangkal ketuhanan Yesus. Dan kiranya kita dikuatkan melalui uraian ini, dan kita tetap memegang teguh Yesus adalah jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.